Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa dari Indonesia. Healthy Lifestyle Radio. Selamat siang sobat. Halo, selamat siang menjelang sore ini untuk sobat sehat ini di radioindonesia.com. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya dalam Tanya Pakar. Sobat sehat, apakah Anda merasakan panas gitu ya akhir-akhir ini beberapa hari belakangan? Ternyata di sobat sehat panas rasa menjadi merupakan beras bahkan dari utara menuju selatan dan pulau kita di daerah kita di Jawa dan tampak panas di daerah-daerah selatan kita jadi atas seperti ini. Jadi sobat sehat jangan lupa untuk air minum hari ini, jadi biar nggak gampang dehidrasi. Hari ini kita makin menarik ya, karena harap penyakit saraf. Dengan pakar yang telah kami hadirkan untuk Anda, sobat sehat, bersama dengan Dr. Indra Sari Kusuma Harhab, PhD spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi FKK MK UGM. Dan sobat sehat, untuk Anda yang di radio, silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan di 0812-7279-7300 untuk Anda yang bisa bergabung di radio, boleh bertanya langsung bersama dengan kami. Baik sobat sehat, kita sapa dulu. Selamat siang Dr. Iin. Selamat siang Mbak Galuh. Apa kabar dok? Apakah suara saya terdengar Mbak Galuh? Sudah terdengar dok, alhamdulillah sudah terdengar. Sehat ya dok ya hari ini? Ya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya. Mudah-mudahan Mbak Galuh juga sobat sehat di sana juga sama ya. Alhamdulillah, terima kasih dok sudah mau mampir lagi nih di Raisa Radio edisi Tanya Pakar dok. Dan kita akan membahas tentang penyakit yang ada kaitannya dengan, konon ada kaitannya dengan kekebalan tubuh, betul ya dok ya? Ya benar sekali Mbak Galuh. Ini penyakit autoimun. Autoimun ini ada, saya pernah baca beberapa autoimun ini menyerang beberapa macam ya dok ya. Tapi hari ini kita akan bahas tentang saraf, begitu ya dok ya? Ya benar sekali Mbak Galuh. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas mengenai penyakit autoimun, yaitu penyakit yang berkaitan dengan kekebalan tubuh ya, di mana sel-sel kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuhnya itu malah menyerang sel-sel sehat organ tubuhnya pasien itu sendiri, seperti itu ya. Jadi yang harusnya sel-sel kekebalan tubuh itu dipersiapkan untuk adanya patogen-patogen atau infeksi dari luar, tapi ini malah menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Nah, pada sore ini kita akan membahas yang terkait dengan sel-sel saraf ya. Jadi autoimun neurologi namanya. Dok, kekebalan tubuh yang mestinya kita gunakan, kita siapkan untuk bisa memproteksi diri kita dari penyakit-penyakit yang di luar, malah justru ini malah bisa bermasalah pada tubuh kita. Itu sebetulnya kenapa dok bisa menjadi masalah seperti itu sebelum kita berangkat ke saraf dok? Sebenarnya kenapa bisa terjadi ini banyak faktor ya Mbak Galuh ya dan sobat sehat semuanya. Jadi penyakit autoimun itu sendiri multifaktorial sifatnya. Jadi ada banyak hal yang bisa menyebabkan kejadian penyakit autoimun ini. Ya beberapa di antaranya mungkin
ada faktor resiko infeksi. Jadi ada riwayat infeksi sebelum terjadinya penyakit autoimun, di mana kemudian adanya penyakit infeksi dari luar ini meningkatkan kekebalan tubuh, ya, sehingga penyakit infeksinya kemudian bisa teratasi, bisa membaik, tapi kemudian sistem kekebalan tubuhnya malah berbalik arah, menyerang sel-sel tubuhnya sendiri, termasuk sel saraf. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin dari jenis kelamin. Jadi dari jenis kelamin itu wanita lebih sering. Wanita usia muda itu secara epidemiologi itu lebih sering terkena penyakit autoimun ini. Ya, kemudian dari faktor genetik. Jadi dari dalam dirinya sendiri dia uh, punya semacam ini ya, resiko genetik untuk mendapatkan penyakit autoimun. Jadi mungkin antara dua orang yang sama-sama punya penyakit infeksi, sama-sama mempunyai penyakit radang tenggorokan atau infeksi batuk pilek, tapi yang satu bisa berkembang menjadi penyakit autoimun, yang satu lagi tidak. Nah, kan bisa seperti itu ya, sehingga jadi ada faktor di dalam tubuhnya yang mungkin faktor genetik yang juga berperan menjadikan pasien tersebut bisa memiliki resiko untuk kejadian penyakit autoimun. Selain itu ada faktor yang lain ya, disebutkan dari beberapa literatur karena faktor dari lingkungan seperti paparan bahan kimia, bahan-bahan toksik, atau mungkin juga bahan-bahan metal, juga dari diet yang tidak sehat, ya, dan beberapa yang sering dibahas itu adanya kekurangan dari vitamin, ya, vitamin yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh dan autoimun, yaitu vitamin D. Jadi itulah faktor-faktor yang mungkin bisa berperan sehingga meningkatkan resiko kejadian penyakit autoimun. Ya, mungkin demikian Mbak Galuh. Baik dok, terima kasih. Jadi bisa karena infeksi, lalu jenis kelaminnya didominasi. Ya, wanita usia muda itu yang uh, lebih banyak secara literatur dari studi-studi yang sudah ada dan juga dari pasien-pasien yang kami tangani seperti itu. Lebih banyak wanita usia muda. Dok, ini tadi berarti yang kaitannya dengan autoimun yang saraf ya dok ya? Sebenarnya autoimun in general, tapi di saraf juga berlaku hal yang sama. Jadi dok. Nah, kalau misalkan autoimun yang saraf itu sebetulnya apa sih dok yang dirasakan oleh penderitanya? Apa yang bisa kita rasakan kalau kita mengalami tersebut? Ya, pada dasarnya sebenarnya Mbak Galuh dan Sobat Sehat semuanya, penyakit autoimun bagian saraf itu banyak macamnya atau banyak jenisnya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai gejala-gejala, kita harus tahu dulu ini, mengenali apa saja penyakit autoimun yang terkait dengan saraf. Saraf itu kalau secara garis besar ada dua jenis, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Jadi kalau misalnya penyakit yang autoimun yang mengenai sel-sel saraf pusat ya, dalam hal ini otak dan bagian sumsum tulang belakang, ya, kita bilang medulus spinalis sebenarnya, medulus spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, itu akan mengakibatkan penyakit seperti yang namanya multiple sclerosis (MS) atau neuromyelitis optica spectrum disorder atau NMOSD. Mungkin bahasanya tidak familiar ya, tapi nama penyakitnya seperti itu. Makanya supaya ini juga untuk mensosialisasikan ya penyakit-penyakit autoimun yang mungkin supaya para sobat sehat tahu ini, MS, NMOSD itu adalah contoh-contoh penyakit yang mengenai saraf pusat. Dan yang kedua tadi saraf tepi. Saraf tepi juga bisa terkena penyakit autoimun ya. Autoimun juga bisa menyerang sistem saraf tepi. Contohnya penyakit Guillain-Barré syndrome atau GBS dan juga penyakit CIDP. Lalu yang paling sering adalah myasthenia gravis atau MG. Ini yang termasuk penyakit autoimun saraf yang paling sering, myasthenia gravis. Nah, terkait tadi pertanyaan dari Mbak Galuh, apa saja kemudian tanda dan gejalanya? Jadi tergantung dari penyakit autoimun tadi. Penyakit autoimun jenis apa yang kemudian ada pada pasien? Apakah yang terkena di sistem saraf pusatnya tadi atau di sistem saraf tepi? Mungkin demikian Mbak Galuh. Jadi dok, terima kasih. Ternyata ada macam-macam ya dok ya, yang Ya, menyerang pusat, yang pun juga yang menyerang saraf tepi. Yang pusat tadi ada MS, NMOSD, lalu yang tepi itu betul.
IDP sama MG. Nah, untuk Ya, yang dari paling sering. kalian yang pendengar juga dok, barangkali masih kebingungan nih kita dok. Yang menyerang saraf pusat dan saraf tepi itu, saraf pusat itu bagian tubuh yang apa saja, berkaitan dengan tubuh apa saja, dan saraf tepi ini bagian tubuh yang apa saja dok? Ya, baik, Mbak Galuh. Kalau saraf pusat itu pada dasarnya otak, Mbak Galuh. Jadi otak dan sumsum tulang belakang. Medula spinalis, tapi mungkin bahasa awamnya sumsum tulang belakang. Jadi otak mungkin sobat sehat semuanya pada tahu ya, sel otak itu kan terdiri dari sel-sel saraf ya, dominannya memang sel-sel saraf. Nah, jadi kalau yang menyerang otak dan medula spinalis atau bahasa awamnya mungkin sumsum tulang belakang. Nah, itu bisa mengakibatkan penyakit yang tadi saya sebutkan yang paling sering adalah multiple sclerosis dan NMOSD. Sementara kalau yang saraf tepi itu adalah saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang tadi. Jadi ada cabang-cabang saraf yang kemudian dari keluarnya dari sumsum tulang belakang kemudian ke anggota gerak atau mungkin ke area wajah ya. Nah, itu yang dikatakan saraf tepi. Contoh penyakitnya tadi yang paling banyak adalah myasthenia gravis dan juga Guillain-Barré syndrome atau GBS. Baik dok. Nah ini barangkali yang bisa, mungkin saya ingin bertanya dulu nih dok, dulu boleh ya dok ya, karena ini Ya ada boleh silakan. Ya benar. barangkali kita bisa merasakan karena ada hubungannya dengan sarafnya ke keluar sumsum tulang belakang tadi, akhirnya bisa menyambung ke anggota gerak tadi. Iya, betul. Yang menyerang saraf tepi ini, uh, rasakan itu seperti apa dok? Yang bisa Ya, kita ya jadi untuk penyakit-penyakit autoimun yang saraf tepi ya seperti Guillain-Barré syndrome atau myasthenia gravis. Kalau untuk myasthenia gravis ya itu pasien mungkin akan mengeluhkan awalnya adalah adanya gangguan pada mata di mana kelopak matanya turun, sulit untuk dibuka. Ya, jadi ada ptosis, kalau kamu bilang istilahnya ptosis di mana kelopak matanya turun, sulit diangkat, kemudian pandangan matanya menjadi double atau berbayang, penglihatannya menjadi double berbayang. Itu yang sering dikeluhkan, paling sering dikeluhkan oleh pasien itu. Di mana sifatnya fluktuasi, artinya kalau pagi hari baik-baik saja, tapi dengan adanya aktivitas atau menjelang siang hari, sore hari, kok gejalanya semakin meningkat, semakin kelihatan. Nah, kita harus curiga adanya fluktuasi dan gejala yang didominasi oleh gangguan pada mata itu bisa bisa curiga ke arah myasthenia gravis. Tapi selain gejala pada mata, ada lagi kita katakan gejala bulbar di mana adanya gangguan, misalnya gangguan fungsi menelan. Jadi pasien sulit menelan atau eh, bicaranya kok makin lama nih makin terdengar sengau. Jadi yang pagi hari baik-baik saja semangat dan suaranya bisa lantang, keras, tapi semakin siang, semakin banyak aktivitas, suaranya jadi semakin terdengar sengau. Itu juga sulit menelan, kemudian adanya kelemahan pada otot-otot leher, sehingga leher cenderung sulit untuk diangkat, kepala sulit untuk diangkat. Ya. Selain itu, yang mungkin akan mengganggu pasien adalah kesulitan menelan, sehingga pasien sulit untuk minum, makan, dan juga sulit untuk menelan air liurnya sendiri sehingga banyak air liur ya yang tidak tertelan oleh pasien dan jadinya tuh keluar-keluar seperti itu. Kemudian kalau gejalanya tambah berat bisa menyebabkan adanya kelemahan anggota gerak, keempat anggota gerak kedua tangan dan kedua kaki, dan kalau berat bisa menyebabkan terjadinya gangguan otot-otot pernafasan sehingga pasien akan mengeluhkan adanya gejala sesak napas. Itu yang dikeluhkan oleh pasien-pasien myasthenia gravis. Ya, jadi dan kata kuncinya adanya fluktuasi di mana pagi hari baik-baik saja tapi menjelang siang sore hari dan adanya aktivitas menjadi tambah berat. Sementara yang satu lagi penyakit Guillain-Barré syndrome sebagai penyakit autoimun yang paling sering mengenai saraf tepi, gejalanya beda lagi. Jadi gejalanya lebih ke arah gangguan kelemahan anggota gerak, empat ekstremitas, jadi kedua tangan, dua kaki, yang serangannya cepat, akut, dan
dirasakan diawali dari ujung-ujung tangan, ujung kaki, tapi kemudian dirasakan makin lama makin naik ke atas ya. Jadi dari ujung kaki kok makin lama nih makin naik ke lutut, kemudian ke betis, ke lutut, kemudian ke paha, sampai dengan uh, ke daerah abdomen atau daerah perut. Dan itu juga yang di tangan dirasakan dari ujung-ujung jari sampai ke lengan bawah, lengan atas, dan sampai ke area dada seperti itu. Jadi adanya kelemahan anggota gerak yang diawali dari ujung-ujung tangan, ujung-ujung jari tangan, jari kaki, yang sifatnya itu secara cepat bisa naik, keluhannya naik ke atas, ya, disertai dengan adanya gangguan sensoris kita bilang, seperti tebal-tebal kesemutan seperti menggunakan sarung tangan dan kaos kaki. Ya, itu adalah gejala untuk penyakit yang Guillain-Barré syndrome. Jadi sebenarnya memang untuk beberapa tipe penyakit autoimun itu memberikan gejala yang berbeda-beda. Ya, tadi untuk yang miastenia tadi berarti bedanya adalah kalau yang miastenia bisa menyerang, bisa terasa di tenggorokan juga. Iya, benar-benar. Diawali dari area kepala, mata, kemudian otot-otot di area kepala, baru ke anggota gerak. Tapi Guillain-Barré syndrome justru di anggota geraknya dulu nih yang lebih sering terlihat. Ya, dok. Sepertinya ini terkait dengan tadi yang kita bicarakan sesuai nih dengan pertanyaan, ada pertanyaan sepertinya ya dari kolom chat. Mbak Luna, terima kasih banyak. Selamat sore dokter. Apakah gejala dari penyakit saraf autoimun dengan penyakit saraf lainnya sama ya dok ya? Apakah ada cara sederhana untuk membedakan atau harus melalui pemeriksaan lanjutan? Karena mungkin tadi ada keduanya yang salah satu cirinya adalah melemahnya anggota gerak. Tadi sama-sama keduanya muncul ya dok ya? Iya, Silakan. betul. Ya, jadi penyakit saraf autoimun dengan penyakit saraf lainnya ini maksudnya mungkin penyakit saraf non autoimun ya, seperti stroke atau tumor otak dan epilepsi, itu sama atau berbeda ya. Bisa jadi dengan kelemahan anggota gerak itu bisa jadi gejalanya hampir sama. Tapi cara sederhana yang membedakan ya dilihat dari jenisnya tadi, karena antara dua penyakit saraf autoimun pun gejalanya bisa berbeda. Cara sederhana untuk membedakan, ya, kalau untuk myasthenia gravis ada cara dilihat dari gejala klinis. Gejala klinis, apakah ada gangguan di mata dan ada fluktuasi seperti itu. Kalau dari Guillain-Barré syndrome, apakah ada kelemahan anggota gerak yang secara cepat ascending atau naik dari bawah naik ke atas keluhannya. Nah, itu juga khasnya di situ. Jadi mungkin dilihat dari gejala klinis, karena beberapa penyakit itu memiliki gejala klinis yang spesifik, yang berbeda-beda. Namun demikian, tetap dibutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosis penyakit-penyakit ini, termasuk penyakit autoimun saraf. Mungkin demikian ya, Mbak Luna. Baik, terima kasih dok. Apakah artinya juga untuk muncul di gejala ini beda-beda setiap orang ya dok? Bisa jadi muncul di mata dulu, atau bisa jadi muncul di anggota gerak dulu seperti itu, atau memang eh, bersamaan dok? Ya, tiap orang biasanya mengeluhkannya yang berbeda-beda. Jadi ada pasien yang datang ke kita itu sudah dengan gejala keluhan di mata, itu yang paling sering. Yang paling sering di mata. Tapi ada yang datang ke kita itu sudah dengan gejala ternyata sulit menelan. Setelah kita tanyakan lebih lanjut, ternyata sebelumnya memang ada gejala mata yang tidak disadari atau tidak terlalu dirasakan oleh pasien. Ada juga pasien yang datang kepada kami itu dengan sudah kelemahan anggota gerak atau mungkin sesak nafas, yang setelah dilakukan tanya jawab seperti itu lebih lanjut kepada pasien, ternyata sebelumnya ada gejala-gejala mata, gejala uh, kesulitan menelan atau bicaranya yang sengau, itu gejala-gejala spesifik lainnya yang mungkin tidak terlalu dirasakan oleh pasien, tapi tiba-tiba sudah dengan kelemahan anggota gerak atau sulit nafas, itu juga ada. Jadi memang tiap orang akan datang ke kami dengan keluhan yang berbeda-beda, tapi gejala awal, gejala dini rata-rata biasanya hampir sama. Itulah pentingnya bagi kita untuk mengenali gejala dini, tanda awalnya ini, sehingga bisa
bisa bisa tidak berlanjut ya, tidak tidak datang kepada kami dalam keadaan gejala yang lebih berat atau gejala lanjutan. Dan tadi juga dokter menyebutkan bahwa ini didominasi oleh wanita yang muda juga, di mana anak Ya, banyak kesibukan. Kadang-kala kita kurang untuk mengenali apa yang terjadi pada tubuh kita, begitu ya dok ya. Jadi ini tadi sobat sehat pesan dari dokter Iin untuk pandai-pandai kita mengenali tubuh kita nih seperti apa yang kita rasakan untuk selanjutnya. Jangan sampai kita ke dokter sudah dalam keadaan apa namanya lebih parah begitu harapan itu nih dok ya. iya benar sekali Mbak Galuh. Dok, tadi dokter menyebutkan ada yang dari autoimun yang saraf tepi sudah, lalu untuk yang pusat ini menyerang otak dan sumsum tulang belakang ini, apakah gejalanya juga bisa langsung ke otak dan sumsum tulang belakang atau ke anggota gerak juga atau bagaimana dok? Manifestasinya bisa sama, jadi gejala klinisnya juga bisa sama, yaitu adanya gangguan pada anggota gerak, di mana kedua tangan dan kedua kakinya bisa mengalami kelemahan. Untuk yang autoimun jenis multiple sclerosis dan juga NMOSD sebagai dua autoimun yang paling sering menyerang sel-sel saraf pusat, maka ada keluhan-keluhan spesifik lain yang mungkin akan dirasakan oleh pasien. Misalnya pasien akan mengeluhkan adanya gangguan tebal-tebal dan kesemutan ya. Selain dari gangguan motorik atau gangguan kelemahan, juga adanya gangguan pada saraf wajah. Mungkin pasien akan mengeluhkan adanya gangguan penglihatan. Yang paling sering adalah gangguan penglihatan, di mana pasien merasakan kedua pandangannya menjadi kabur. Ya, dan beda dengan tadi miastenia gravis. Kalau miastenia gravis, keluhan pasien terkait dengan mata itu adalah kelopak mata yang turun dan pandangan menjadi double atau berbayang. Tapi kalau untuk yang saraf pusat, keluhan matanya terkait dengan matanya menjadi kabur. Dan itu dirasakan bisa di awal sebelum adanya gejala kelemahan anggota gerak, tapi bisa juga bersamaan dengan munculnya kelemahan pada anggota gerak. Hmm, baik dok, jadi mirip-mirip ya dok ya. Saya Ya, juga betul. mungkin karena saya belum pernah mengalaminya, untuk pelemahan anggota gerak ini apakah terjadi dalam kurun waktu cepat atau lambat-lambat pelan-pelan lalu kita tahu-tahu nggak kerasa atau secepat itu dok kita langsung ngerasa kayak lemah gitu dok? Untuk gejala Guillain-Barré syndrome, salah satu penyakit autoimun yang menyerang saraf, tapi itu kejadiannya bisa cepat, Mbak Galuh dan sobat sehat semuanya. Tapi untuk penyakit autoimun jenis yang multiple sclerosis atau NMOSD itu gejalanya bisa lebih lambat. Ya, jadi pelan-pelan, tapi kemudian dirasakan semakin progresif, semakin memberat. Jadi gejala kelemahan. Mungkin dari ujung-ujung tangan dan kaki ya, dimana kalau ujung-ujung tangan itu diketahui dengan aktivitas, misalnya aktivitas-aktivitas kecil yang memegang sendok, garpu kok jadi sering jatuh-jatuh, atau mungkin mengancingkan kancing baju kok jadi sulit, seperti itu. Menulis tulisannya kok jadi tidak beraturan. Jadi aktivitas yang melibatkan jari-jari tangan itu jadi lebih sulit untuk dilakukan oleh pasien. Itu adalah contoh kelemahan anggota gerak pada area pada tangan ya. Kalau untuk kaki beda lagi. Kalau kaki pasien mungkin akan mengeluhkan adanya kesulitan untuk menggunakan sandal jepit. Jadi kalau harus menggunakan sandal jepit, menjepit itu kan uh, membutuhkan kekuatan motorik yang baik. Kalau pasien dengan kelemahan yang minimal, biasanya pasien mengeluhkan kok pakai sandal jepit jadi sering lepas-lepas, atau mungkin dirasakan kakinya terasa berat, sehingga kalau berjalan harus diseret. Dalam kelemahan yang lebih berat, pasien bisa jadi akan mengeluhkan dari jongkok berdiri jadi terasa berat juga, kalau naik tangga jadi lebih sulit. Nah, seperti itu. Itu beberapa contoh aktivitas yang menandakan, oh ini sepertinya ada kelemahan pada anggota gerak tangan atau anggota gerak kaki. Hmm. Mungkin demikian Mbak Galuh.
Terima kasih. Nah, sobat saya sudah jelas ya sobat saya ketika kita mengalami mungkin melemah pada saat kita melakukan hal-hal atau mungkin apa namanya aktivitas yang sederhana namun melemah. Nah, ini perlu kita waspadai dan perlu kita sadari dan segera cek ke dokter. Dan untuk sobat saya yang di radio ya, yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Anda juga boleh mengajukan pertanyaan kepada kami di 0812-727-9730 dan Dokter Iin izin membacakan satu pertanyaan, boleh ya dok ya? Ini Iya, dari silakan. Mbak Amalia Citra Kusumawati. Terima kasih banyak. Semoga sehat ini Mbak Amalia ya. Selamat Amin. Dokter Iin. Apakah jika seseorang memiliki sakit autoimun saraf, misalnya multiple sklerosis, rasa kebas-kebas atau kesemutan akan selalu terasa? Maksudnya rasa kebas-kebas itu tidak akan hilang? Terima kasih dok. Monggo Dokter Iin. Ya, baik Mbak Amalia. Ya, terkait dengan gangguan sensoris di mana pasien merasakan keluhan tebal-tebal, kesemutan, eh, memang itu gejala yang paling sulit untuk disembuhkan ya, atau gejala sisa dari penyakit saraf. Kenapa? Karena saraf yang terlibat di sini biasanya saraf-saraf yang serabut, yang secara secara ukuran lebih kecil ya, saraf tepi yang ukurannya lebih kecil. Jadi eh, lebih sulit untuk disembuhkan, sehingga gejala sisanya akan paling lama hilangnya seperti itu. Biasanya dengan tambahan obat-obatan vitamin saraf yang cukup tinggi itu bisa membantu mengurangi rasa tebal-tebal dan kesemutan. Tapi kalau bisa hilang hilang 100% gitu, biasanya memang agak sulit. Ya, tidak mudah untuk memperbaiki karena pada dasarnya sel-sel saraf itu kalau sudah mengalami kerusakan, maka regenerasinya akan lambat sekali. Dan juga tergantung usia, semakin semakin uh, banyak usia pasien, semakin tua seperti itu, maka regenerasi sel-sel saraf akan semakin sulit, sehingga gejala atau keluhan yang terkait dengan kerusakan saraf akan lebih sulit untuk diperbaiki dibandingkan pada usia muda. Mungkin demikian ya Mbak Amalia. Terima kasih dok. Semoga menjawab ya dokter Amalia. Ternyata butuh waktu ya dok ya untuk regenerasi itu juga kurun waktunya cukup lama. Jadi semoga segera membaik ya Mbak Amalia ya. Dan juga dok, ini kan kita tadi membicarakan tentang autoimun saraf dan tadi juga dokter menjelaskan ada beberapa orang-orang yang mungkin bisa berisiko untuk mengalami hal ini. Nah, untuk autoimun saraf ini tadi apakah infeksi, jenis kelamin, genetik, dan lingkungan, atau juga tadi kurang vitamin juga termasuk. Apakah ada gaya hidup juga termasuk dok di dalamnya? Sebenarnya hampir sama karena yang saya sebutkan tadi adalah uh, faktor resiko untuk seseorang mendapatkan penyakit autoimun secara general, baik itu autoimun sistemik, misalnya lupus. Mungkin yang paling sering di masyarakat itu penyakit autoimun itu identik dengan lupus yang pernah didengar ya. Nah, ini karena itu kami ingin mensosialisasikan penyakit autoimun yang terkait dengan saraf seperti multiple sclerosis, NMOSD, Guillain-Barré syndrome, dan myasthenia gravis. Jadi, faktor resikonya itu hampir sama, benar terkait dengan gaya hidup, ya paparan faktor-faktor eksternal seperti paparan toksik, bahan-bahan kimiawi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, paparan dalam waktu yang lama terus-menerus itu punya resiko untuk kejadian autoimun. Juga tadi pola makan yang tidak baik ya, tidak sehat itu disebutkan memiliki resiko untuk kejadian autoimun. Namun demikian dia tidak serta-merta jadi satu faktor yang menyebabkan penyakit autoimun, tapi bergabung dengan faktor-faktor lain. Karena itulah penyebab autoimun ini disebutkan multifaktorial, faktor internal dan faktor eksternal dari luar tubuh kita. Mungkin demikian Mbak Galuh. Ya, dok, penyebabnya ternyata ada kaitannya satu sama yang lain ya dok ya. Jadi Iya benar. kan ketika mungkin faktor risiko yang cuma satu, pasti ada kaitannya dengan yang lain juga yang mesti kita cari tahu, sobat sehat. Dan Iya, dokter, selain itu Mbak Galuh ada lagi faktor resiko yang lain yang tadi belum saya sebutkan, yaitu faktor resiko yang sulit dikendalikan adanya riwayat keluarga yang memiliki penyakit autoimun. Jadi coba dilihat eh, dari ya jalur keluarga, baik itu dari ayah atau dari ibu, adakah
keluarga yang memiliki riwayat penyakit autoimun bisa sama penyakit autoimunnya atau bisa penyakit autoimun yang berbeda. Itu satu. Terus yang kedua, faktor risiko yang lain adalah apabila pasien tersebut ternyata memiliki riwayat penyakit autoimun yang lain sebelumnya. Jadi, seorang yang memiliki penyakit autoimun bisa jadi di kemudian hari dia memiliki penyakit autoimun jenis lain, itu bisa karena beberapa pasien kami ada yang juga ternyata ada dua jenis penyakit autoimun yang berbeda, itu bisa terjadi. Itu yang sulit dikendalikan mungkin ya karena riwayat penyakit keluarga dan juga riwayat penyakit dahulu sebelumnya kan sulit untuk dikendalikan. Baik dok, mungkin setelah ini Sobat Sehat bisa bertanya atau mungkin mencari tahu di keluarga apakah ada faktor risikonya juga, karena memang ini barangkali selama ini kita mencari tahu tentang penyakit-penyakit seperti diabetes atau mungkin yang keturunan yang lain, tapi yang autoimun mungkin kita belum tahu. Nah, setelah ini boleh Sobat Sehat mencari tahu ke keluarga Anda. Dan dokter, mohon izin ini karena kita sudah setengah sesi, kita akan jeda sejenak, satu lagu akan menemani kita. Boleh ya Ya, dok? baik. Silakan Mbak Galuh. Dan Sobat Sehat masih bersama dengan Dokter Iin. Kita akan mengenal tentang penyakit saraf autoimun. Setelah ini kita akan membacakan dari Sobat Sehat yang di radio juga yang sudah mengajukan pertanyaan. Tunggu sebentar, satu lagu akan hadir menemani kita di sore hari ini. Tetap di Tanya Pakar di Raisa, Radio Indonesia Sehat. We used to talk for hours, but now we don't do that anymore. We used to share our thoughts and dreams, but that was such a long time ago. Maybe we've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. Now all that I have left are memories of you and me. Maybe that is for the best, 'cause you're not the same as you used to be. And maybe we've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. We've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. Maybe we've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.
Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisaradiogm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Terima kasih Raisa Radio Indonesia dan teman kita dari Victor Group dengan Broad Award di Raisa ya. Selamat bergabung untuk Anda yang berada di radio aplikasi streaming, dan untuk Anda yang di Zoom, Anda boleh menikmati Raisa Radio dalam bentuk audio, aplikasi streaming, ataupun melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Dan Sobat Sehat, kita masih bersama dengan Dr. Indrasari Kusuma Harhab, PhD spesialis saraf konsultan, Dr. Iin dari Departemen Neurologi FKK FK UGM, dan kita tadi sudah banyak membahas tentang penyakit saraf autoimun yang ternyata macamnya ada banyak, baik yang menyerang saraf sistem saraf pusat ataupun saraf tepi, Sobat Sehat. Nah, Dr. Iin sudah bergabung bersama dengan kita kembali, Dok. Iya. Iya, selamat sore Mbak Galuh. Ya Dok, ini sudah banyak dari Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan. Boleh kita bacakan dan kita bahas satu persatu ya Dok ya? Ya, boleh silakan Mbak Galuh. Nah Dok, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat, ada dari Ibu Kuswahyudiati di Jogja. Selamat sore Dr. Iin, terima kasih atas informasinya. Dok, izin bertanya. Selamat sore Ibu Kus. Katakan kalau penyakit autoimun ini banyak macamnya. Kita nggak kerasa kalau merasakan hal gejala itu. Lalu apa yang terjadi bila ini tidak segera tertangani ya Dok ya? Terima kasih. Silakan Dok. Ya, terima kasih Ibu Kus. Ya, apabila gejala-gejala dini dari penyakit autoimun ini tidak dapat dikenali atau tertangani dengan baik, maka dikhawatirkan gejala-gejala yang muncul bisa bertambah berat. Jadi ada progresivitas dari penyakit autoimun tersebut. Gejala yang berat dari beberapa penyakit autoimun, misalnya penyakit myasthenia gravis, atau mungkin Guillain-Barré syndrome GBS, atau penyakit multiple sclerosis dan juga NMOSD, itu kalau dalam keadaan berat bisa menyerang otot-otot pernafasan, sehingga gejala yang muncul bisa adanya gejala sesak nafas, ya sesak nafas yang tidak sehingga pasien sulit untuk
menarik nafas dan menghembuskan nafas sehingga diperlukan perawatan intensif dan bantuan alat bantu nafas atau ventilator. Ya, tentunya ini juga dalam beresiko untuk mengancam jiwa seperti itu karena potensi pernafasannya bisa beresiko untuk gagal nafas. Ya, sehingga penting bagi kita untuk mengenali atau mengetahui gejala dini dari penyakit autoimun sehingga penyakitnya relatif bisa dikontrol dengan baik dan obat-obatan yang diberikan mungkin juga tidak terlalu banyak ya, jadi bisa dikontrol dengan obat-obatan yang lebih minimal. Mungkin demikian Mbak Galuh. Baik dok, jadi pentingnya kita untuk mengenali sedari dini ya dok ya. Dokter tadi mengatakan kalau kita sudah kalau terlanjur dan sudah parah bahkan kita bisa menggunakan alat bantu pernafasan juga dan Ya, memunculkan pertanyaan dari sobat sehat juga nih dok. Untuk yang sakit autoimun secara perawatan atau mungkin pengobatannya ini seperti apa ya dok ya? Apakah harus opnam atau seperti apa dok? ya dilihat dari gejala dan tanda yang ada. Jadi kalau misalnya gejalanya awal, masih dalam kita anggap gejalanya ringan, maka bisa dengan obat-obatan oral dan bisa dengan rawat jalan seperti itu. Tapi beberapa penyakit ada yang gejalanya sudah berat atau mungkin pasien dengan Guillain-Barré syndrome misalnya, walaupun dia gejalanya awal dan fasenya fase akut ya punya potensi untuk kejadian lebih berat, maka ada tindak lanjut untuk perawatan rawat inap seperti itu untuk menghindari resiko pemberatan sampai dengan sesak nafas atau gagal nafas tadi. Ya dok, terima kasih. Nah ini sudah ada pertanyaan ya dok, saya izin bacakan. Ini terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan dari Mbak Fitriani Dwi Cahyani. Selamat sore dok, apakah penyakit saraf karena autoimun ini harus selalu mendapatkan perawatan ya dok ya? Misal harus selalu minum obat tertentu atau mendapatkan perawatan ketika mendapatkan gejalanya atau obatnya diminum pada saat gejala saja. Ini tadi sudah sedikit disinggung oleh dokter Iin, tapi mungkin yang belum adalah obatnya diminum terus atau mungkin pada saat ya, muncul saja dok. Silakan. Ya, ya baik. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi tergantung dari jenis penyakit autoimunnya itu sendiri. Kalau misalnya penyakit autoimun seperti Guillain-Barré syndrome, maka dia hanya sekali saja. Jadi one shot penyakitnya itu muncul hanya sekali saja sehingga diberikan perawatan atau obat-obatan pada saat serangannya muncul. Ya, itu untuk penyakit Guillain-Barré syndrome. Tapi penyakit-penyakit autoimun yang lain seperti myasthenia gravis, multiple sclerosis atau neuromyelitis NMOSD atau neuromyelitis optica spectrum disorder itu penyakit yang memang berlangsung kronis dalam jangka waktu panjang sehingga harus dikontrol. Ya, kata kuncinya dikontrol. Kenapa? Karena kita mencoba memperpanjang fase remisi atau fase di mana gejala autoimunnya itu tidak aktif. Ya, mencegah kejadian relapse. Relapse itu artinya penyakit autoimunnya kambuh kembali. Ya, jadi dengan memperpanjang waktu remisi dan mencegah kejadian relapse. Caranya bagaimana? Ya, ada obat-obatan pemeliharaan ya kita bilang obat untuk fase pemeliharaan yang memang jadinya dikontrol rutin, diminum rutin oleh pasien dengan penyakit autoimun tersebut ya. Tadi penyakit autoimun yang seperti ini biasanya pada myasthenia gravis, NMOSD, multiple sclerosis. Jadi obat-obatan yang diberikan memang panjang dalam jangka waktu yang lama, kemudian obat-obatannya itu kita katakan sebagai obat-obatan untuk mengontrol atau memelihara supaya fase remisinya itu panjang, tidak muncul gejala-gejala autoimunnya tersebut. Mungkin demikian Mbak Galuh, mudah-mudahan cukup jelas ya Mbak Fitri. Terima kasih juga semoga menjawab untuk Mbak Fitri dan terima kasih penjelasannya. Nah ini mungkin terkait dengan pemeliharaan tadi ada kaitannya juga dengan sobat sehat dari Mas M. Zuzani. Selamat sore Dokter Iin, menarik sekali pembahasannya. Untuk orang yang sudah terkena autoimun ini, apakah mungkin juga dalam hidupnya mengalami 2 jenis atau mungkin lebih autoimun yang sudah disebutkan? Bagaimana sikap keluarga sebaiknya dalam
merawat anggota keluarga dengan autoimun saraf ini? Terima kasih dok. Dari Pak Zan. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya menarik, tapi tadi sudah saya sebutkan ya di awal sebenarnya ya bahwa pasien dengan penyakit autoimun itu punya potensi untuk mendapatkan penyakit autoimun yang lain ya, punya resiko untuk mendapatkan penyakit autoimun yang lain. Jadi mungkin sekali satu pasien dengan 2 penyakit autoimun. Ya, kalau 3 ya punya potensi, punya resiko, tapi juga jarang sih saya temukan, biasanya 2, kalau 3 mungkin ada, tapi jarang, sangat jarang. Kasihan juga ya pasiennya dengan 3 penyakit autoimun seperti itu. Nah, kemudian dari keluarga tentunya butuh support ya dari keluarga. Pertama mengenali jenis penyakit autoimunnya itu apa, karena um, jenis dengan 2 jenis autoimun yang berbeda itu penanganannya bisa sama bisa berbeda. Jadi dikenali dulu penyakit autoimunnya apa, diidentifikasi, kemudian mengetahui tata cara penata laksanaannya bagaimana, dan keluarga harus support ya, keluarga harus membantu untuk memberikan dukungan, entah itu dukungan moral kepada kepada pasien tentunya, sehingga membantu misalnya untuk pasien-pasien dengan penyakit miastenia gravis atau multiple sklerosis itu kan pengobatannya jangka panjang, sehingga mungkin keluarga mensupport dengan membantu mengingatkan pasien kalau jadwalnya minum obat, atau mengingatkan pasien untuk kalau misalnya jadwal kontrol ke dokter itu dibantu diingatkan, disupport, kemudian dibantu untuk support ya, terutama mungkin supaya tidak jatuh ke dalam keadaan depresi. Pengobatan jangka panjang biasanya akan membawa pasien jatuh ke dalam rasa depresi, ansietas, atau cemas, dan juga gangguan tidur. Dengan adanya support dari keluarga, mudah-mudahan ya resiko depresi, ansietas, cemas, dan juga gangguan tidur itu bisa minimal pada pasien dengan pengobatan jangka panjang. Nah, itu dukungan dari keluarga tentu diperlukan nih untuk pasien-pasien dengan penyakit autoimun, apalagi dengan yang 2 jenis autoimun ya. Perlu Mungkin demikian Mbak Gal. perlu kesabaran ekstra, dan mungkin keluarga juga hadir sebagai support biar pasien tersebut juga semangat dan optimis untuk menemui kesembuhan. Terima kasih ya dok sudah menjawab, dan ini juga ada pertanyaan yang menarik ini dari Sobat Sehat tetapi tidak disebutkan namanya. Selamat sore dokter. Tadi mungkin dokter menyinggung tentang regenerasi saraf, dan ini sobat saya ini berusia 25 tahun ini. Selamat sore dok, bagaimana regenerasi saraf pada orang yang berusia 25 tahun ya dok, dan apakah ada makanan atau minuman yang direkomendasikan agar membantu regenerasi saraf atau tidak menambah kerusakan pada saraf? Terima kasih dok, salam sehat. Ya, terima kasih. Jadi untuk regenerasi saraf memang lebih lambat dibandingkan organ tubuh yang lain, misalnya dengan sel hati atau sel paru-paru atau bahkan sel kulit. Sel kulit itu jauh lebih cepat. Nah, sel-sel saraf ini lambat, butuh stimulasi. Untuk usia 25 tahun itu lebih mudah ya, lebih cepat dibandingkan kalau usianya sudah di atas 60 tahun. Sehingga jangan khawatir, tetap distimulasi ya, diberikan stimulasi terhadap sel-sel saraf, dilakukan latihan, gerakan seperti itu sehingga bisa membantu regenerasinya menjadi lebih cepat. Apalagi usia 25 itu masih muda ya, menurut kami termasuk muda untuk regenerasi. Jadi untuk pemulihan bisa relatif lebih cepat dibandingkan kalau usia di atas 60 tahun. Kemudian untuk jenis makanan dan tambahan suplemen itu vitamin B yang direkomendasikan ya untuk regenerasi saraf, terutama saraf tepi. Vitamin B diperbanyak ya, bisa dari biji-bijian, kacang-kacangan, ya makanan yang banyak mengandung vitamin B. Atau mungkin sekarang banyak suplemen-suplemen vitamin B yang direkomendasikan untuk diberikan. Itu bisa membantu mempercepat regenerasi saraf dan juga stimulasi dari sel-sel saraf tersebut dengan latihan-latihan exercise, gerakan, fisioterapi itu untuk merangsang perbaikan dari saraf-saraf motorik anggota gerak. Tapi kalau untuk fungsi kognitif itu ada lagi tuh stimulasi
juga stimulasi kognitif, fungsi kognitif. Ya, Hmm, ya. baik. Jadi kalau yang saraf tadi ada fisioterapi itu artinya apakah seperti memijat atau mungkin melakukan gerakan seperti yang melenturkan otot itu, Dok, atau seperti apa, J? Ya, ada exercise, ada gerakan-gerakan yang tertentu yang bisa membantu eh, pasien untuk melatih fungsi motoriknya. Sebenarnya tergantung dari jenis disability atau kelemahan anggota gerak pada pasien itu seperti apa. Nanti ada beberapa jenis fisioterapi ya, fisioterapi pasif, fisioterapi aktif, okupasi terapi, tergantung dari jenis kelemahan yang ada pada pasien. Jadi diidentifikasi dulu disability-nya seperti apa, kemudian ditentukan jenis fisioterapi yang cocok untuk pasien tersebut sesuai dengan jenis disability atau kelemahannya. Karena itu biasanya kami juga bekerja sama dengan Departemen Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Sarjito ya, kerjasama tim untuk membantu pasien menstimulasi regenerasi dari sel-sel saraf. Mungkin demikian Mbak Galuh. Semoga menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat ini tadi, ya, jadi bisa menggunakan vitamin B dan juga bisa menstimulasi saraf-sarafnya, dan video-video ini juga sudah diupload juga ya, Dok, ya, di YouTube dari Departemen Neurologi juga sepertinya ada ya, Dok, ya, gerakan-gerakan untuk menstimulasi begitu. Ya, ya, ada beberapa video yang kita launching ya, terutama berkaitan dengan senam-senam exercise untuk membantu mengurangi nyeri atau ya nanti terkait dengan stimulasi ya, gerakan-gerakan stimulasi dari rehabilitasi medis juga biasanya. Baik, Dok, terima kasih. Nah, dokter, terkait dengan gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi, gejalanya macam-macam dan ada banyak karena juga autoimun saraf ini macam-macam. Lalu, kapan sebaiknya Sobat Sehat ini mulai mewaspadai dan mulai ke dokter, Dok? Apakah di awal ketika sudah menjumpai di awal langsung ke dokter saja atau mungkin ditunggu dulu atau seperti apa, Dok? Nah, sebaiknya kalau misalnya sudah ditemukan adanya gejala atau keluhan, segera dibawa ke dokter untuk ditindaklanjuti, diperiksa lebih lanjut. Ya semakin dini semakin baik. Gejala-gejala terkait tadi penglihatan mata ya yang paling sering untuk penyakit autoimun atau gerakan-gerakan motorik seperti tadi gerakan gerakan ujung-ujung jari tangan, jari kaki ya seperti yang saya sampaikan tadi gerakan motorik halus mengancingkan kancing baju atau pakai pakai sendok garpu memegang pensil pena kok sering jatuh-jatuh. Nah, itu kalau ada keluhan seperti itu sebaiknya segera disampaikan ke dokter terutama dokter saraf. Jadi segera mungkin tidak usah menunggu karena kalau ditunggu gejalanya bisa tambah lebih berat ya. Seiring berjalannya waktu penyakit autoimun kalau tidak dikenali dia bisa memberikan manifestasi gejala klinis yang lebih berat. Baik, Dok, berarti sesegera mungkin. Nah, Sobat Sehat tadi sudah Ya, menyimak, benar. catat dari pernyataan dari dokter ini, Sobat Sehat, tadi poin-poin gejala-gejala apa saja yang perlu kita kenali. Ketika muncul gejala tersebut, langsung saja ke dokter untuk berkonsultasi, J. Dan dokter, apakah autoimun saraf ini bisa kita cegah, Dok? Karena mungkin dari tadi mungkin Sobat Sehat juga agak-agak takut juga ketika mengalami hal itu, agak-agak serem juga, Dok. Apakah kita bisa punya kesempatan untuk mencegah itu, Dok? Ya, ya mengenali gejala tanda-tanda dini ya itu untuk membantu mengetahui kalau misalnya kita punya penyakit autoimun. Kalau untuk mencegahnya mungkin dengan mencoba mengendalikan faktor resiko yang bisa dikendalikan. Ya, karena ada beberapa faktor resiko yang saya sampaikan tadi yang tidak bisa dikendalikan, seperti riwayat penyakit keluarga atau riwayat penyakit internal secara genetik dia punya resiko atau bawaan untuk punya penyakit autoimun. Jadi yang bisa kita kendalikan dari sisi misalnya environmental, mengidentifikasi kalau misalnya ada paparan-paparan toksik di sekitar kita. Nah, itu harus dicegah, menghindari resiko infeksi yang paling sering ya. Infeksi kalau bisa dicegah ya bergaya hidup sehat supaya terhindar dari resiko infeksi. Kemudian eh, me, berusaha mencukupkan memiliki diet yang sehat, yang baik dan bergizi, cukupi kebutuhan nutrisi, terutama kalau yang berkaitan dengan autoimun itu adalah vitamin D. Karena sering sekali pasien-pasien dengan penyakit autoimun itu yang saya periksa ternyata kadar vitamin D-nya itu sangat-sangat rendah sekali ya. Jadi cukupkan
nutrisi, makan makanan sehat yang banyak mengandung vitamin D. Vitamin D ini juga selain dari makanan bisa diperoleh juga dengan berjemur ya dari matahari seperti itu di antara jam 7 sampai jam 9. Jadi mungkin tergantung gaya hidup sekarang kan mungkin banyak yang tidak sempat gitu loh. Bekerja dari jam 7, pulang jam 7 tidak sempat ketemu matahari karena banyak di ruangan. Nah, ini harus diwaspadai kalau misalnya punya hari libur atau apa. Nah, paparan sinar matahari pagi hari itu juga sehat untuk mendapatkan nutrisi vitamin D di situ. Ya dok, terima kasih. Nah, Sobat Sehat bisa nih untuk mengantisipasi itu dengan melihat tadi faktor-faktor risiko yang bisa kita di nutrisi, vitamin D, dan yang sebagainya yang bisa kita kendalikan Sobat Sehat. Nah, mungkin terakhir dok, mungkin Dokter Iin ada pesan-pesan untuk Sobat Sehat yang menyimak barangkali dari kemarin sudah melihat poster dari Raisa, terus mengetahui ada mungkin kerabat atau saudaranya sebagai pasien dengan autoimun saraf, ada pesan? Ya, kalau untuk pasien-pasien dengan penyakit autoimun, ya karena ini penyakit yang beberapa penyakit autoimun yang berkaitan dengan saraf itu sifatnya jangka panjang, kronis, harus terkontrol seperti itu. Jadi saya harapkan ya tetap hidup sehat, ya tetap berpikir positif, ya tetap semangat. Jaga pola hidup yang sehat, bisa dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, terutama seperti yang saya sampaikan tadi, kaya dengan vitamin D, ya kaya vitamin D, hindari defisiensi vitamin D, kalau perlu tambah vitamin D ya, konsumsi suplemen vitamin D seperti itu, tidur yang berkualitas, yang cukup, jadi tidur cukup dan berkualitas itu penting, olahraga ringan ya dianjurkan ya, jadi tetap beraktivitas, tetap hindari resiko infeksi, jangan lupa cuci tangan, pakai masker bila diperlukan, seperti itu. Kemudian manajemen stres dan emosi dengan baik, karena stres dan emosi itu juga bisa memicu munculnya penyakit autoimun pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun. Intinya, pasien dengan penyakit autoimun ini bisa hidup normal dan juga tetap hidup bahagia seperti itu. Jadi jangan kemudian, aduh aku punya penyakit autoimun jadi sedih, depresi. Penyakit ini sekarang kalau dilihat dari insidensi dan prevalensinya semakin sering ditemukan ya, semakin banyak, sehingga Anda tidak sendirian, banyak di luar sana yang juga mengalami hal yang serupa, jadi tetap semangat, tetap sebisa mungkin beraktivitas seperti biasa, seperti orang normal, dan tetap bahagia. Ya, itu mungkin pesan dari saya. Tetap bahagia ya dok ya, ini juga Iya, suasana hati itu juga bisa mempengaruhi semangat untuk sembuh ya dok ya. iya benar sekali. Dan beberapa tips-tips tadi juga disampaikan Dokter Iin untuk kita juga nih Sobat Sehat bisa menegakkan gaya hidup sehat, olahraga, nutrisi, dan juga tidur cukup ini juga penting ya dok ya. Tidur cukup Iya, berkualitas. Nah ini para Sobat Sehat nih yang sekarang lagi mungkin padat-padatnya kemarin habis UAS nih Sobat Sehat, diharapkan kita bisa menegakkan gaya hidup sehat. Baik, terima kasih banyak Dokter Iin sudah berbagi kepada kita semua dan kita hari ini belajar dan juga belajar untuk mengenali penyakit saraf autoimun dan harapannya Sobat Sehat kita jadi semakin paham, semakin tahu, semakin aware tentang apa yang terjadi pada tubuh kita pun juga keluarga atau mungkin kerabat terdekat kita. Silakan sebarkan informasi ini kepada kerabat-kerabat Anda atau di lingkungan sekitar yang membutuhkan dan Anda bisa mengaksesnya melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Dokter Iin sudah berbagi. Semoga sama-sama. Ya, sama-sama Mbak Galuh dan Sobat Sehat. Semoga memberi manfaat bagi kita bersama. amin. Terima kasih banyak Dokter Iin. Mohon maaf bila ada Sama-sama Mbak Galuh. acara berlangsung. Salam sehat dan salam untuk keluarga nggih Dok nggih. Dan Baik, Mbak. banyak Sobat Sehat yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp, melalui radio, aplikasi streaming di maupun di Zoom. Terima kasih dan salam sehat dari kami Raisa Radio untuk Anda. Dan terima kasih banyak. Saya Galuh mohon pamit undur diri. Hati-hati di jalan untuk Sobat Sehat yang baru saja mau perjalanan pulang. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih banyak. Saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.